Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Janita Kalundang dengan NIM 1911001. Di video ini, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Sosiologi Hukum akan menjelaskan materi tentang diskriminasi hukum. Unsur penentu dalam penegakan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, ada 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam penegak hukum, yaitu 1. Kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib. Kedua, kemanfaatan. Di mana ada manusia, di situ ada hukum, atau ubisusitas ibius. Maka hukum diciptakan untuk manusia, maka proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaatan bagi manusia. Jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat. Ketiga, keadilan. Tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamarkan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualitas, dan tidak menyamarkan. Ada juga filsafat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang diformalkan. Sujono Sukanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum mempunyai 5 faktor yang saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pertama, faktor hukum sendiri. Kedua, faktor penegakan hukum. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adrian Jakani dengan NIM 1911023. Nah, jadi pemikiran diskriminasi hukum menurut Donald Black. Nah, salah satu teori sosiologi hukum yang tepat melihat penyelewengan penegak hukum dengan elit lokal, yakni teori perilaku hukum atau behavior of law yang diperkenalkan Donald Black. Teori ini memperkenalkan aspek variabel atau indikator yang menimbulkan diskriminasi hukum terhadap banyak kalangan, baik itu individu maupun masyarakat dalam individu. Sejumlah variabel yang berpengaruh atas lahirnya diskriminasi penegak hukum, yakni status sosial atau bisa disebut juga stratification, juga morfologi, serta intervensi. Keseluruhan faktor ini berkaitan dengan faktor eksternal dari aparat penegak hukum, karena kondisi sosiologi dapat berpengaruh terhadap tindakan aktor-aktor atau penegak hukum, terutama penyidik dalam menetapkan tersangka. Donald Black membuat 2 model hukum yang sangat membantu. Dari 2 model tersebut dapat diketahui apa yang menjadi fokus
proses, dan sebagainya. Apabila kita memasuki sosiologi hukum, dapat diketahui bahwa apa yang menjadi perhatian sosiologi hukum bukanlah peraturan yang mengandung muatan abstrak dan stereotip, melainkan apa yang teramati dalam kenyataan. Dengan demikian, hukum adalah hukum bukan karena peraturannya mengatakan demikian, melainkan karena teramati dalam kenyataan. Dalam istilah Black, maka yang teramati dalam kenyataan adalah struktur sosial. Perkenalkan, nama saya Syofina Maharani Poli dengan NIM 1911005. Kontribusi sosiologi hukum dalam menjawab keadaan penegakan hukum yang diskriminatif, transaksional, otoritarian, dan liberal. Yang pertama, penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif. Selama ini, sanksi berupa hukuman lebih banyak dijatuhkan untuk pelanggaran hukum kelas teri. Sedangkan mereka yang tergolong kelas kakap seakan-akan tak tersentuh oleh sanksi karena punya relasi. Sisa-sisa pengaruh dan dana melimpah untuk mengatur kasus yang mereka hadapi. Tersangka yang mempunyai status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat akan diperlakukan secara istimewa. Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya, tetapi tidak pada si miskin. Ini semua karena mentalitas aparat penegak hukum yang lebih melihat kedudukan seseorang di masyarakat daripada apa yang diperbuat. Dan yang kedua, hukum transaksional. Hak-hak dan kewajiban hukum timbul dari perjanjian-perjanjian. Dalam hukum modern, hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbul sebagai akibat dari keanggotaan seseorang dalam suatu lingkungan tertentu. Yang ketiga, hukum otoritarian. Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya pihak yang berkuasa merupakan otoritas tertinggi. Dan yang terakhir, hukum liberal. Prinsip-prinsip yang cenderung individualisme membuat banyak terjadi ketidakadilan dan perbedaan pendapat tentang sistem hukum di Indonesia. Bahkan banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang cenderung liberal dan bahkan kapitalis. Dan hal ini jika tidak dikehendaki bagi Indonesia yang plural karena tidak sesuai dengan cita-cita mewujudkan persatuan dan menghilangkan perbedaan sesuai dengan nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Sekar Indah Kartika Santi dengan NIM 1911003. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi, bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum. Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Untuk memahami dan mengetahui secara komprehensif tentang implementasi hukum terhadap perilaku-perilaku hukum masyarakat, mau tidak mau kita harus mempelajari sosiologi hukum. Dengan memahami tujuan sosiologi hukum, maka seseorang yang ingin mengetahui bagaimana implementasi hukum di dalam perspektif perilaku masyarakat, maka dia harus mengetahui apa tujuan sosiologi hukum. Hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan hukum juga harus disesuaikan atau menyesuaikan dengan keadaan yang telah berubah. Ada beberapa hal yang perlu menjadi acuan pemikiran perubahan menuju pada hukum yang berkarakter keindonesiaan. Yang pertama, meninggalkan pemikiran yang positifis yang senantiasa mengekang pola pemikiran kita terhadap hukum, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai undang-undang semata, tetapi hukum juga tidak terlepas dari realitas kehidupan sosial. Artinya, hukum harus mampu mengkoordinir nilai-nilai dan budaya yang muncul dan ada dalam masyarakat.
Yang kedua, harus melakukan perubahan paradigma hukum yang penuh dengan nuansa kolonial Belanda ke paradigma hukum yang berkarakter pada budaya masyarakat Indonesia dengan tetap mengacu pada cita hukum bangsa Indonesia. Yang ketiga, para penegak hukum adalah mereka yang punya kemampuan yang profesional dan pemahaman terhadap hukum secara holistik dan juga punya integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hukum tidak dipermainkan sesuai dengan selera dan kepentingan individu penegak hukum itu sendiri. Dan yang keempat, penanganan terhadap berbagai persoalan hukum harus disikapi dengan cara-cara yang responsif dan tidak mengabaikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.